Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Nars Alfi Sahri, SKUKM. Hari ini kita akan masuk pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2. Pada pertemuan kedua, pada hari ini kita akan membahas terkait prinsip, tujuan, dan teknik dalam komunikasi terapeutik. Untuk itu, izinkan saya melakukan share screen materi pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tujuan, manfaat, dan prinsip dasar teknik komunikasi terapeutik. Nah, tujuan dari komunikasi terapeutik itu yang pertama adalah kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Ya, kita sadar dan kita menerima apa yang disampaikan oleh pasien, ya, dan meningkatkan rasa kehormatan diri kita. Nah, yang kedua yaitu identitas pribadi yang jelas dan meningkatkan integritas pribadi. Ya. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk membantu suatu keintiman, saling ketergantungan hubungan interpersonal dengan kapasitas memberi dan menerima. Ya, hubungan antara kita sebagai perawat dengan pasien. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu terakhir yaitu mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan dan mencapai tujuan pribadi yang realistis. Ya, artinya ada fungsi dan kebutuhan antara kita sebagai seorang perawat dengan pasien. Selanjutnya itu prinsip komunikasi terapeutik. Ya, yang pertama adalah komunikasi berorientasi pada proses percepatan kesembuhan. Ya, karena kita sebagai seorang perawat, jadi konteks pembicaraan kita, komunikasi kita itu orientasinya adalah proses percepatan kesembuhan pasien. Yang kedua yaitu komunikasi terstruktur dan direncanakan. Ya, jadi komunikasi kita ya sesuai dengan perencanaan dari intervensi yang ingin kita lakukan kepada pasien. Ya, jangan keluar dari konteks itu. Yang ketiga yaitu komunikasi terjadi dalam konteks topik, ruang, dan waktu. Ya, adanya topik, ruangannya juga nyaman, dan waktu pembicaraan kita juga singkat, ya, padat dan jelas. Yang keempat yaitu komunikasi memperhatikan rangka pengalaman klien. Ya, kita perhatikan riwayat yang terdahulu, ya, klien kita seperti apa, itu kita perhatikan agar itu juga menjadi topik pembicaraan kita. Yang kelima yaitu memerlukan keterlibatan maksimal dari klien dan keluarga. Ya, pada saat kita berkomunikasi dengan pasien juga libatkan keluarga. Ya, tanya bagaimana kondisinya di rumah dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir adalah keluhan utama sebagai pijakan pertama dalam komunikasi. Ya, lihat keluhan utamanya apa, itu yang harus kita menjadi pembahasan kita dalam komunikasi di awal. Selanjutnya manfaat komunikasi terapeutik. Ya, manfaat komunikasi terapeutik untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Yang mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan dan mengkaji masalah dan evaluasi tindakan yang dilakukan oleh. Nah, ini adalah manfaat dari komunikasi terapeutik tersebut. Ya, jadi kita dapat mengungkapkan perasaan dan mengkaji masalah pasien seperti apa, ya, kita evaluasi tindakan yang kita berikan, ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, itu adalah manfaat dari komunikasi terapeutik. Selanjutnya teknik komunikasi terapeutik. Ya, ini adalah cara untuk membina hubungan yang terapeutik di mana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain atau pasien. Ya. Ada 10 ya teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu mendengar aktif. Ya, kita sebagai seorang perawat, kita harus konsentrasi aktif untuk mendengar dan persepsi terhadap pesan orang lain atau pasien yang menggunakan semua indera. Baik kita menggunakan mata, berarti kita melihat. Ya, kita mendengar sebagai pendengar yang aktif. Kalau dari mata kita melihat pasien tersebut pada saat berbicara. Pandangan kita jangan ke yang lain. Ya, selanjutnya adalah telinga, indera telinga, ya, mendengar apa yang disampaikan pasien. Nah, selanjutnya adalah mendengar pasif. Yang mendengar pasif itu kegiatan mendengar dengan kegiatan nonverbal untuk klien, misalnya dengan kontak mata, ya, menggunakan kepala untuk mengangguk atau menggeleng, ya, juga keikutsertaan secara verbal. Nah, selain kita mengangguk, ya, mengangguk kepala, kita juga ungkapkan secara verbal, baik bu, iya bu, begitu.
Yang ketiga adalah penerimaannya. Yang dimaksud menerima adalah mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan keterkaitan dan tidak menilai, ya. Jadi jangan kita menerima informasi itu jangan langsung kita nilai, kita komentar ya apa yang dia sampaikan. Dengarkan saja dulu ya, kita lakukan penerimaan apa yang disampaikan. Yang menunjukkan penerimaan berarti kesediaan mendengar tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Jadi didengarkan saja, kita menerima informasi dari dia. Ya, klarifikasi sama dengan validasi, yaitu menanyakan kepada klien apa yang tidak dimengerti perawat terhadap situasi yang ada. Nah, klarifikasi dilakukan apabila pesan yang disampaikan oleh klien belum jelas bagi perawat. Ya, kita klarifikasi ulang. Kapan nyerinya, ya, di mana nyerinya, kita klarifikasi kembali. Kira-kira berapa skala nyerinya, ibu merasakan kesakitan yang seperti apa, ya itu kita sampaikan. Yang kelima yaitu focusing. Nah, focusing itu adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk membatasi area diskusi sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Nah, jangan terlalu luas pada saat topik pembicaraan yang kita lakukan kepada pasien itu jangan terlalu luas. Jadi secara spesifik aja ke masalah kondisi pasien ya. Selanjutnya adalah observasi ya. Observasi ini salah ya, seharusnya observasi. Observasi itu merupakan kegiatan mengamati klien atau orang lain ya. Observasi dilakukan apabila tingkah laku verbal dan non-verbal nyata ya dan tidak biasa ada pada klien. Observasi dilakukan sedemikian rupa sehingga klien tidak menjadi malu atau marah. Nah, kita harus observasi ya kondisi pasiennya seperti apa. Selanjutnya adalah menawarkan informasi dan menyediakan tambahan informasi dengan tujuan untuk mendapatkan respon lebih lanjut. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah menasihati klien pada saat memberikan informasi. Nah, itu tidak boleh ya. Jangan langsung dinasihati pada saat dia ingin menyampaikan sesuatu. Didengarkan saja, lakukan penerimaan ya. Baru nanti kita validasi, kita klarifikasi. Nah, selain yang tadi memberikan respon, kita juga harus diam ya. Diam dilakukan dengan tujuan mengorganisir pemikiran, memproses informasi, menunjukkan bahwa perawat bersedia untuk menunggu respon. Ya, kediaman akan bermanfaat saat klien mengalami kesulitan untuk membagi persepsinya dengan perawat. Jangan kita langsung ceplas-ceplos gitu ya. Jadi langsung dengarkan saja, diam, kita cerna apa informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah asertif ya. Asertif adalah kemampuan dengan secara meyakinkan dan nyaman mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dengan tetap menghargai hak orang lain. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah menyimpulkan. Yang membawa poin-poin penting dari diskusi yang meningkatkan pemahaman, memberi kesempatan untuk mengklarifikasi komunikasi agar sama dengan ide dalam pemikiran. Jadi itu adalah teknik-teknik komunikasi. Apa saja tadi? Yang pertama adalah mendengar aktif, yang kedua mendengar pasif, yang ketiga penerimaan, ya, yang keempat klarifikasi, yang kelima focusing, yang keenam ini observasi ya. Yang ketujuh menawarkan informasi, yang kedelapan diam, yang kesembilan asertif, yang kesepuluh adalah menyimpulkan. Nah, itu tadi yang kita bahas adalah terkait tujuan, manfaat, dan prinsip juga teknik dalam komunikasi terapeutik. Ya, untuk itu sampai di sini pertemuan kita. Kita kembali ke classroom untuk diskusi lebih lanjut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tidak dimengerti. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi.